إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi setiap perbuatan syirik dalam setiap peribadatan kepadanya. Dan takwa adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah tersebut mendapatkan ridha dari Allah dan pahala yang besar. Dan termasuk dari ketakwaan adalah mendengarkan khutbah Jumat dengan tenang. Dan bukan termasuk ketakwaan sibuk mengobrol, sibuk main HP dan lain-lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat hidayah petunjuk, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya untuk menjadi sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit.
seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Lalu bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka pasti ia menderita dalam kekafirannya, hidupnya sengsara dan tidak tenteram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam, maka kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku kehidupan kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menyatakan bahwa Dia telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, dan juga hikmah, yakni As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang telah menyatakan Islam sebagai karunia-Nya yang terbesar yang Dia berikan kepada para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Allah, yakni Islam yang telah diberikan Allah kepadanya. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain,
yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah padaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lalu kewajiban apa yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua? Maka jawabannya adalah dengan beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari bentuk kesyirikan, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dengan hal itu kita bisa menjadi muslim yang benar. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus pelajari agama kita. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu dan amal soleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa keduanya. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-huda, yakni petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haqq, yakni agama yang benar, adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad para hambanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh dan beradab dengan adab yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk yang bisa membahayakan hati dan juga badan, juga dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mendatangi majelis-majelis ilmu di masjid. Dan menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus untuk memahami antara yang benar dan yang salah, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Dan menuntut ilmu syar'i akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Islam KTP kata orang sekarang, ngakunya Islam tapi dia tidak sholat.
azan Jumat berkumandang, dia sibuk dengan dunianya. Dan pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari agama Islam yang dianutnya. Untuk itu, menuntut ilmu syar'i dan mempelajari agama Islam merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Wajib atasnya dia mempelajari agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan dirinya dengannya, yakni dengan ilmu syar'i, jalan menuju surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita dan keluarga kita serta anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga belajar agama Islam, jika kita dan keluarga menuntut ilmu syar'i. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Kita harus selalu bersikap penuh perhatian serta sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan tetap berada di atas as-siratal mustaqim, yakni jalan Islam yang lurus, jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, maka tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman. Kita tidak tahu apa itu kekufuran, kita tidak tahu apa itu kesyirikan, kita tidak tahu dari mana harta yang kita peroleh, dari rezeki yang haram atau yang halal. Jika kita terus terbelenggu di atas kebodohan akan ilmu agama, maka kita akan banyak terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat. Karena kita tidak tahu selama ini ternyata kita telah berbuat kesyirikan. Selama ini ibadah kita tercampur dengan kebid'ahan. Dan ternyata makanan yang kita suapkan ke anak-anak kita dan ke istri kita, atau sebagian rezeki yang kita sedekahkan itu berasal dari harta-harta yang haram. Wal'iyadu billah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bukankah iman kita lebih berharga dari dunia ini? Bukankah agama kita ini lebih berharga dari apa yang kita usahakan di luar sana, dari uang yang di dalam rekening kita, dari emas yang kita kumpulkan, dari rumah yang begitu banyaknya, dan dari sekian banyak waktu yang Allah telah berikan kepada kita? Jamaah, kita habis waktu kita untuk bekerja, habis waktu kita untuk usaha, bisnis, berdagang, kuliah, pelajaran fisika, matematika, kimia, wallahu alam.
dihafal olehnya. Tapi ilmu agama nol besar. Percuma pangkatnya. Percuma pangkatnya. Percuma kekayaannya kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal agama Islam yang benar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dari sekian waktu yang Allah berikan kepada kita, sisihkanlah waktu. Datang ke masjid, belajar, duduk, mendengarkan ilmu-ilmu syar'i yang disampaikan oleh para asatidzah, oleh para kiai dan orang-orang berilmu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ilmu agama adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Ilmu agama akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dengan susah payah dia menjaga hartanya. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak bisa menguasai ilmu. Harta bisa didapatkan oleh siapa saja, orang kafir, orang buruk, maling, koruptor, siapa aja bisa. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bukankah perlakuan buruk pasangan suami istri itu terjadi karena minimnya ilmu agama? Bukankah anak-anak yang ngobrol dari tadi di pojok masjid itu, dia ketika mendengar khutbah sedang disampaikan, dia ngobrol, dia nggak tahu karena dia minim agama, nggak ada yang ngasih tahu anak-anak ini bahwa ketika khutbah Jumat ditegakkan, maka sudah tidak ada apa-apa lagi selain jamaah mendengarkan khutbahnya. Bukankah harta yang dihasilkan dengan praktek riba, menipu dan membohongi konsumen karena minimnya agama, minimnya ilmu agama? Dan alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, di masjid ini setiap hari Jumat di pekan-pekan tertentu ada kajian tafsir Al-Quran. Datang setiap ba'da maghrib. Dan insya Allah bulan Agustus nanti di setiap hari Ahad ba'da maghrib ada kajian belajar ngaji dari Abatasa. Datang gratis, tidak keluar biaya. Ke diskotik habis berapa biaya? Tamasya habis berapa uang Anda? Menuntut ilmu gratis, datang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, khutbah ini akan khatib tutup dengan 5 pertanyaan. Dan pertanyaan singkat ini silakan jawab di diri Anda pribadi. Yang pertama, ada berapa rukun iman? Yang kedua, ada berapa rukun Islam? Yang ketiga, ada berapa rukun dari kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Yang keempat, ada berapa syarat sah salat? Dan yang kelima, ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Jika Anda belum tahu jawabannya jamaah sekalian, atau di antara kalian ada yang tidak tahu, waspadalah. Berarti iman dan Islam Anda dalam keprihatinan yang sangat-sangat memprihatinkan. Semoga khutbah yang singkat ini bisa mengembalikan ingatan kita akan rasa syukur kita kepada Allah atas Islam yang diberikan dan dikaruniakan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيم الصلاة